Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Coach Shin bocorkan cara Timnas bisa berbicara banyak di event terdekat. Pelatih Australia puji strategi Sintayong jadi isyarat perpanjang kontrak. Sepak bola Asia Tenggara diajak berkembang bersama. Dan Rafal Struijk jadi sorotan utama supporter Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia diperkuat 26 pemain di Piala Asia 2023. Namun hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan pada setiap laganya. Karena hal tersebut, pelatih Sintayong jadi harus mencoret 3 pemainnya. Nama Dandi Sulistiawan termasuk yang tak diikutsertakan dalam 3 laga Timnas Indonesia. Dandi sempat masuk daftar pemain Timnas Indonesia pada laga melawan Jepang, namun hingga pertandingan berakhir, ia tak diberi kesempatan bermain oleh Sintayong. Sementara itu, Dandi pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungannya. Dandi juga mengisyaratkan bahwa tak terlalu mempermasalahkan terkait kesempatan bermain. Sebatas informasi tambahan, pemain Bayangkara FC tersebut belakangan ini memang kurang berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Bahkan pemanggilan pemain ini pun sempat menjadi polemik. Perjuangan Timnas Indonesia harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal tersebut tak terlepas dari kekalahan Timnas Indonesia dari Australia. Bermain di Stadion Jassim bin Ahmad Al Rayyan, Qatar pada minggu kemarin, tim asuhan Sintayong ditaklukkan Australia dengan skor telak 0-4. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada skuad Garuda. Menurutnya, semua pemain telah berjuang dan memberikan yang terbaik. Sementara itu, Erick Thohir sebelumnya memang telah menjanjikan bonus kepada Timnas Indonesia. Bonus tersebut didasari dari keberhasilan Rafal Struijk dan kawan-kawan yang mengamankan tiket 16 besar Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, ini merupakan momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia baru pertama kali tampil di babak 16 besar Piala Asia. Meski menelan kekalahan telak atas Australia, performa tim asuhan Sintayong patut diapresiasi. Pasalnya, Timnas Indonesia berhasil memenuhi target tembus hingga babak 16 besar Piala Asia. Kabar baik bagi Timnas Indonesia, kekalahan dari Australia rupanya tak mempengaruhi posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Dilansir dari Footy Rankings, Timnas Indonesia kini masih menempati peringkat ke-142 dalam ranking FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia patut bersyukur atas prestasi ini. Perlu diingat, tim Merah Putih memulai Piala Asia 2023 dengan menempati peringkat ke-146 ranking FIFA. Posisi Mark Klok dan kawan-kawan sempat turun 1 peringkat setelah dikalahkan Irak dengan skor 1-3. Namun poin Timnas Indonesia lalu melambung tinggi setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada laga kedua babak fase grup. Timnas Indonesia memang dipaksa mengakui keunggulan Australia selesai kalah 0-4 dalam laga babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasil ini membuat Timnas Indonesia harus angkat koper untuk pulang karena gagal melaju ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Dalam laga tersebut pun ada momen menarik yang menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Pada media sosial Twitter atau X, banyak akun yang membahas soal jersey Rafal Struijk yang tipu. Terlihat jelas dari jersey yang dikenakan oleh pemain ADO Den Haag tersebut. Tertulis Struijk, bukan Struijk. Netizen pun menyoroti hal ini karena seharusnya ini tak terjadi. Tak sedikit netizen yang menyayangkan hal ini karena saat ini skuad Garuda tampil di ajang selevel Piala Asia. Namun ini justru terlihat sehingga banyak pihak yang salah fokus. Sintayong belum beruntung membawa kemenangan Timnas Indonesia atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Asnawi dan kolega harus menelan kekalahan dengan skor 4-0 atas tim berjuluk Sekeras tersebut. Sintayong pun sejatinya bisa membalas dendamkan ke Australia. Pasalnya, kedua tim itu akan segera bertemu lagi di Piala Asia U23 2024. Ajang tersebut akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Sintayong masih dipercaya untuk menjadi pelatih kepala Timnas U23 Indonesia di ajang tersebut. Timnas U23 Indonesia pun tergabung ke dalam grup A di Piala Asia U23 2024.
Skuad Garuda Muda tergabung bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Diharapkan pelatih asal Korea Selatan itu bisa membawa skuad Garuda Muda membalas dendamkan kekalahan tersebut. Berlaga di Jassim Ben Hamad Stadium, Australia berpesta gol ketika bersuah timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu membuat langkah skuad Garuda harus terhenti di Piala Asia. Di samping itu, pelatih Australia Graham Arnold memberikan pujian tinggi permainan timnas Indonesia di laga semalam. Timnas Indonesia memang mampu merepotkan Australia di babak pertama. Tim berjulukan skuad Garuda itu melepaskan 5 tendangan yang satu diantaranya mengarah ke gawang lawan. Namun timnas Indonesia seolah kehilangan kreativitas di babak kedua. Skuad Garuda terlihat frustasi dalam mencari celah di lini pertahanan Australia. Arnold merasa bahwa timnas Indonesia memberikan perlawanan ketat kepada Australia. Kemenangan 4-0 tidak diraih Jackson Irvine dan kawan-kawan secara mudah. Pelatih berusia 60 tahun itu menambahkan, jika sepak bola Asia semakin berkembang setiap tahunnya. Tentu saja dengan pujian tersebut, maka selayaknya PSSI segera memperpanjang kontrak Sintayong. Langkah timnas Indonesia di babak 16 besar harus dihentikan oleh negara tetangga yakni Australia. Skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan skor cukup telak yakni 4-0. Sintayong pun bergegas membocorkan cara agar timnas Indonesia bisa berbicara lebih banyak di laga-laga yang akan diikutinya. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu menilai Liga Indonesia harus meningkat, sehingga melahirkan pemain-pemain lebih berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Sintayong sebenarnya sering memberikan kritikan mengenai kualitas Liga Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai peningkatan kualitas kompetisi akan berimbas positif ke timnas Indonesia. Sementara itu di laga melawan Australia semalam, Sintayong hanya mengandalkan 2 pemain BR Liga 1, keduanya ialah Yaakob Sayuri dan Hernando Ari. Bukan tidak mungkin jika kualitas BRI Liga 1 menjadi lebih baik, maka Sintayong juga akan banyak memanggil pemain yang berkompetisi di liga lokal. Sebab beberapa waktu lalu, Gosin juga mengatakan jika pemain keturunan tak langsung bisa mengamankan posisinya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjalanannya di Piala Asia 2023. Langkah skuad Garuda harus dihentikan Australia di babak 16 besar ajang 4 tahunan tersebut. Usai disingkirkan di babak 16 besar ini, Sintayong pun buka suara. Pelatih asal negeri Gingseng itu mengatakan jika dirinya cukup puas dengan performa pemain keturunan di ajang Piala Asia ini. Seperti diketahui, ada 8 pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kehadiran mereka terbukti mampu mengangkat performa tim. Timnas Indonesia pun lolos ke babak 16 besar atau melewati fase gugur Piala Asia 2023 untuk kali pertama sepanjang sejarah. Di samping itu, pelatih berusia 53 tahun itu pun mendorong negara ASEAN lainnya bisa melakukan hal yang sama seperti timnas Indonesia. Hal itu pun digunakan untuk mengembangkan kualitas sepak bola Asia Tenggara.